memang ketika Abu Janda bilang orang Sumatera Barat dan Jawa Barat barbar, itu ciri-ciri mengamalkan Pancasila. Mau jadi musisi keren, mau jadi seniman yang keren, itulah nilai-nilai Pancasila. Saya kagum-kagum loh dengan orang Indonesia ketika bencana Sumatera. Oh. Kalian keren-keren gitu ya. Ngopi, ngorek perjalanan idola. Kemarin tuh rame banget tuh dia, sampai viral banget tuh. Yang udah sama apa? Debat sama Abu Janda tuh. Oh. Itu Iya. sebenarnya permasalahan lagi mempermasalahkan atau memperdebatkan apa itu? Iya, pertama saya dan teman-teman kami tergabung di berbagai misi kemanusiaan ya, di isu Rohingya, Gaza dan hak asasi manusia lainnya. Nah, kebetulan ketemu orang yang menjadi bagian dari misi Israel sepertinya ya, begitu ya, Abu Janda. Saya juga nggak mengerti orang ini baca buku dengan benar atau tidak ya. Yang saya maksud orang Palestina, yang dia maksud negara Palestina. Itu bisa diperdebatkan soal negara Palestina merdeka atau belum itu. Tapi yang saya jelaskan, orang Palestina membantu orang Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia. Dia malah teriak-teriak, Palestina waktu itu belum ada. Makanya saya bilang, wah ini orang keras betul dengan kesalahannya gitu ya. Karena memang sejarah mengatakan, Syekh Mufti besar Palestina, orang Palestina ya, bukan negaranya, itu berjuang dari Eropa, lalu datang ke Mesir, ikut berjuang menegosiasikan, ada misi diplomatik di dalam upaya kemerdekaan. Dia ikut tuh mempertemukan orang-orang Indonesia, yang waktu itu belum ada Indonesia juga, karena belum merdeka, dengan berbagai negara Arab. Bertemu tuh Agus Salim, yang lain bicara bagaimana pentingnya negara Indonesia merdeka. Termasuk disupport oleh orang Palestina yang kaya raya. Nggak tanggung-tanggung. Seluruh harta kekayaannya di bank waktu itu, of Arab, gitu, dia berikan kepada pejuang Indonesia untuk jadi bagian kemerdekaan Indonesia. Palestina aja belum merdeka, dia sumbangkan uangnya. Support Indonesia agar Seluruhnya. 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 Orang Arab kan punya tradisi ya. Bajumu bagus, langsung dibukanya bajunya kasih. Dikasih. Itu kan tradisi. Dan dia begitu, kami butuh perjuangan berapa kemerdekaan. Nih, ambil semua. Jadi itu dicatat di dalam berbagai buku sejarah. Hanya saja teman ini marah-marah kan. Ya nggak tahulah kepentingannya apa. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa Indonesia itu karena faktor sejarah dan segala macam, tidak pernah satu orang presiden pun di Indonesia yang tidak membela Palestina. Itu sejarahnya. Belum lagi peristiwa konferensi Asia Afrika. Itu dideklarasikan kemerdekaan negara-negara seperti Palestina karena kita pernah jadi bagian dari itu. Nah, aneh juga dia marah-marah ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin. Kayak gitu, dia marah-marah atas kemauannya sendiri atau memang ada yang... Saya belum menemukan penyebab marahnya, Mbak. Apakah dia bisulan, tidak, tetapi kayak dia marah betul ya. Saya juga heran kenapa harus marah-marah begitu ya. Ya nyesal juga saya hadir acara marah-marah dalam diskusi begitu. Udah, balik lagi ke konstitusi. Menurut Uda Ferry, adakah cara agar pemangku kekuasaan ini patuh terhadap konstitusi? Jadi konstitusi itu sebenarnya kan benda mati. Kan ditulis orang itu. Iya. Bahkan Piagam Madinah ya, itu benda mati juga. Apa yang menyebabkan dia dipatuhi banyak orang? Yahudi juga patuh gitu ya. Karena ada suri tauladan. Kalau di Piagam Madinah namanya Muhammad. Di kita juga harus ada contoh yang mematuhi. Saya tentu tergoda dengan kekuasaan, tetapi karena konstitusi bilang begitu, saya nggak mau. Saya ambil contoh ya, salah satu figur yang menurut saya patut dikagumi juga, namanya Barack Obama. Oh. Obama. Barack Obama itu digoda tuh, kan
banyak negara yang suka Obama ya, Indonesia juga tergila-gila Obama pernah. Dia begitu habis 2 periodenya, digoda datang lagi tuh si Bahlil dan si Teddy di Amerika ya. Bisa nih periode ketiga, Obama bilang ada 2 hal yang menyebabkan dia tidak menerima. Satu, ini waktu hak anak dan istrinya katanya. Oke. Selama ini dia tinggalkan hak mereka karena ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dia jadi presiden gitu. Jadi senat dan segala macam. Kedua, yang menyebabkan dia tidak mau adalah konstitusi kita bilang hanya 2 periode. Hanya 2 periode. Amandemen ke-22, Amerika hanya bilang presiden itu 2 periode. Jadi dia tolak. Padahal banyak orang ngomong tuh. Tiba-tiba Donald Trump, saya mau perubahan konstitusi 3 periode. Terinspirasi dengan presiden di Indonesia. di Solo. Jadi di Indonesia belum ada yang bisa Belum ada ditekan ya? suri tauladan itu. Orang tergoda memperpanjang masa jabatan, tidak sadar diri, kapasitasnya Dari rendah. zaman Bung Karno sampai sekarang? Kalau kita lihat ya founding fathers kita ya Bung Karno itu kan memberikan banyak contoh ya. Peristiwa Bung Karno memperpanjang masa jabatan itu ada konflik politik ya, godaan-godaannya seperti George Washington. Tapi banyak suri tauladan yang bisa kita contoh, termasuk peristiwa-peristiwa yang tidak boleh kita contoh. Jadi para pendiri bangsa kita itu memberikan contoh bagaimana harus bersikap dan bagaimana sikap yang tidak boleh kita tiru. Jadi pembelajaran sejarah bagi kita. Nah, kalau kita sudah merdeka 80 tahun masih saja mencontoh yang salah, itu kan namanya keledai jatuh di Ke lubang yang sama. sama. Jadi kalau begitu anak-anak muda sekarang bagaimana harus menyikapi demokrasi yang nggak ada teladannya ini deh? Nah, anak-anak muda sekarang keren-keren sebenarnya. Keren ada ya. Tapi kalau nggak ada teladannya gimana dong? Nah itu Anak muda. mereka punya kepedulian yang baik ya. Saya misalnya suka mendengarkan musik Fish ya, Baskara dan lain-lainnya itu. Dia mengkritik ya, itu bagus sekali kayak dirimu dan teman-teman dulu ya, mengkritik negara dan segala macam dengan sentuhan seni. Lalu mereka mengajak yang lain untuk peduli bernegara. Nah, memang contoh di anak muda itu selalu harus ada. Anak muda itu kan dibimbing, ya ini contoh nih, keren nih, harus jadi contoh. Nggak cukup omon-omon doang, karena anak muda itu dia punya jiwa kritis, antipati ya. Begitu yang diomongin dan yang dilakukan berbeda, mereka sudah ini orang nggak cocok nih. Nggak bener nih. Berarti udah setuju ya kalau musik itu bagian dari alat untuk menyampaikan. Iya. Gitu ya. Iya. Oh banyak kan. Bob Marley misalnya. Bob Marley. Ya. Redemption Song. Redemption Song. Wah, langsung angkat tangan kiri. Itu lagu keren sekali yang menyentuh ya. Itu bisa berdebat panjang kalau kita sebutkan ya. Tapi itu lagu keren gitu ya, lagu yang menampilkan jiwa kritis. Di Indonesia banyak lagu yang menurut saya keren ya. Fish yang saya ceritakan juga keren ya. Slang juga dulu keren sekali dengan Bang Tut ya. Bang Tut. Sekarang masih ya? Dirimu ya. Saya waktu zaman saya anarki di RI deh. Oh itu yang aku kayak tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong juga bagus tuh ya. Tong kosong nyaring. Nah, itu kan cocok ya dengan omon-omon. Ya Pancasila sudah final, tetapi yang paling persoalan adalah bagaimana mengimplementasikannya. Tapi itu proyek keren sekali ya. Tapi kok nggak laku ya? Iya ya. Boleh nggak dibahas episode berikutnya soal si Pancasila sudah final? Oh iya. Nanti Kan kita itu pasti undang panjang, lagi. itu pasti panjang. Tapi ada juga cerita yang sama. Tapi aku lupa tuh. Waktu itu malam ini siapa? Malam grup bandnya? Surabaya. Enggak, Surabaya. Kereta rock and roll dan segala macam. Dia pernah buat album soal Pancasila dan bendera merah putih. Siapa saya? Kita browsing. Ini dia ngambil nama bandnya dari lagu
heavy metal, grup heavy metal eh, hmm, di Surabaya. Aduh, kok ini gara-gara band-band lama ini 90 kereta rock and roll Coba dari Jip, siapa Jip? Power Slave. Oh, Power Power Slave. Slave. Wah, Itu aja lupa. Itu legend Power tuh. Slave ya. Ya, Karena vokalisnya Heidi ya. Siapa nama iya, vokalisnya? Heidi, itu Heidi. pernah jadi vokalis rock terbaik itu. Tuh, betul. Saya juga ngefans tuh. Dan sangat Axl Rose. Iya, sangat Axl Rose. Dia pernah buat album juga itu mereka. Tetapi bagi saya bukan soal nilainya, karena nilainya nggak perlu kita perdebatkan lagi. Heidi Ibrahim. Heidi Power Ibrahim, Slave. Power Slave. Ini bukan nilainya, tapi implementasinya. Karena Pancasila akan terdegradasi kalau cuma kita bicara nilainya, tanpa kita mampu implementasikan. Misalnya kalau kita bicara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, emang membiarkan blackout, ya biarkan banjir, kita sudah implementasikan bang? Enggak. Kalau bicara persatuan Indonesia, emang ketika Abu Janda bilang orang Sumatera Barat dan Jawa Barat barbar, itu ciri-ciri mengamalkan Pancasila. Itu ciri-ciri malah merusak Pancasila dan mau membentur-benturkan antar warga negara. Indonesia tuh udah keren loh bang. Kenapa Indonesia itu keren? Ini negara archipelago terbesar di dunia. Ada yang bilang 17.000, ada yang bilang 19.000 pulau. Bayangkan terlalu banyak pulau, suku-sukunya beragam, tapi kita sudah 80 tahun bersatu loh. Tanpa perang Tiba-tiba ada yang bilang barbar ini, barbar itu hanya untuk menghasut minoritas tertentu dengan mayoritas tertentu. Itu kehilangan konsep pasal sila ketiga Pancasila kita. Jadi orang-orang begini tidak perlu kita tanggapi. Kita harus implementasikan nilai-nilai itu. Saya kagum-kagum loh dengan orang Indonesia ketika bencana Sumatera. Kalian keren-keren gitu ya. Gerak sendiri, bekerja sendiri, memastikan saudara-saudaranya. Saya itu sampai bilang keren sekali konsep jual cabai untuk ganti beras, lalu menjualkan cabai dan beras orang yang ada di Sumatera ke Jawa agar mereka tetap untung di saat panen ketika banjir. Itu super keren apalagi bang. Jadi orang Indonesia keren-keren tuh. Lahir dah. Pesan udah terhadap anak-anak Gen Z tentang Pancasila dan demokrasi. Iya, kalian itu bagian dari Pancasila. Kalian bisa memperlihatkan nilai Pancasila dalam berbagai ranah yang kalian cintai. Mau sekolah tinggi-tinggi, mau jadi musisi keren, mau jadi seniman yang keren, itulah nilai-nilai Pancasila. Ketika saya baca Chairil Anwar, Spardi, Djoko Damono, saya bisa tahu anak Indonesia itu nggak hanya cerdas ketika dia bisa main gitar, tidak cerdas hanya kita memecahkan rumus matematika, tapi dalam kata-kata pun mereka pintar. Hujan bulan Juni ya. Sapardi Djoko Damono, lalu Chairil Anwar seperti dikutikui Ahaveros dan Eros gitu ya. Itu kan pilihan diksi-diksi yang bagi saya kok ada orang bisa menciptakan kata seperti ini kalau dia tidak cerdas nggak mungkin. Dan itu anak Indonesia. Itu anak Indonesia dan kalianlah Pancasila itu. Implementasikan, perlihatkan Pancasila itu.